Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu di subtema 3 bermain di lingkungan sekolah untuk pembelajaran yang kedua. Kita awali dengan bacaan mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Jadi di sini kita belajar mengamati benda yang dilakukan Benny dan Udin. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Dari cerita tadi kita menjawab pertanyaan berikut. Balon yang nomor 1, benda apa saja yang ada dalam cerita? Ada minyak, gelas plastik, dan gangsing. Bagaimana cara Udin berpakaian? Memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak agar tangannya tetap bersih? Bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak di sini bentuknya tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Itu bentuk dari minyak. Kemudian bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Jadi di sini ada tata tertibnya ya, dalam berpakaian harus rapi dan bersih. Mengapa balon bisa terbang? Pertanyaan yang terakhir, kenapa balon bisa terbang? Karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin. Ayo mengamati benda air, gangsing, dan balon. Yang pertama di sini air dan minyak. Kita amati di sini ada gambar air, juga ada gambar minyak yang dimana bentuknya itu sesuai dengan wadah yang digunakan. Kemudian untuk gangsing, di sini ada gangsing yang terbuat dari kayu, juga ada gangsing yang terbuat dari plastik, sama-sama bisa berputar. Untuk balon, di sini ada beberapa macam balon. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk bintang, ada yang berbentuk huruf R. Dan apabila kita tiup, maka udara akan masuk dan bentuknya pun sesuai dengan balonnya. Apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Ada percakapan di sini, Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Kemudian Benny, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Jawab Benny kepada Udin. Hah? Aku lupa. Selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita? Tanya Udin kepada Benny. Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola,
Mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Itu dari percakapan Beni dan Udin mengenai tata tertib di sekolah juga dalam permainan. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Misalnya, siswa, guru, atau karyawan sekolah. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah: memakai seragam sesuai jadwal dan rapi, melakukan piket kelas sesuai jadwal, memakai topi setiap upacara hari Senin, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, datang ke sekolah sebelum pukul 6:45 atau sebelum jam 7 ya. Memakai sepatu berwarna hitam, berbicara yang sopan dan santun kepada guru. Ada tata tertib apa lagi selain itu di sekolah? Ada juga di sini membuang sampah pada tempatnya. Demikian untuk pembelajaran yang kedua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.